Oke, kita lanjut esainya ya guys. Sebentar, kenapa tidak mau? Oke, kita lanjut esainya. Untuk yang nomor 1 itu kalian diminta untuk merasionalkan. Jadi kalau merasionalkan misalnya ada soal 2 plus akar 3 per 2 min akar 3. Gimana sih cara merasionalkannya? Nah, caranya kalian kalikan dengan yang sama seperti bawahnya tapi beda tanda. Kalau bawahnya kan ini plus berarti bawahnya kan ini minus berarti kalian kalikan dengan plus 2 plus akar 3. Nah, kalau bawahnya 2 plus akar 3, maka yang atas ini juga harus 2 plus akar 3. Ini tinggal kalikan pelangi. Ini kita sejajarin dulu ya, atas kali atas berarti 2 plus akar 3 kali 2 plus akar 3 per 2 min akar 3 kali 2 plus akar 3. Ini kali pelangi, 2 kali 2, 4. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Ini masih plus-plus ya, jadi dia nggak ada minus nih yang atas nih. Nah, ini 2 udah selesai, sekarang akar 3. Akar 3 kali 2, 2 akar 3. Lalu akar 3 kali akar 3. Ya, akar kali akar, angkanya sama, berarti akar 3 tinggal dibuang ya. Jadi plus 3. Nah ingat, bawahnya nih ada minus nih. Jangan sampai kutil. Ini lupa kurung. 2 kali 2, 2-nya plus, 2-nya plus, berarti masih plus. 4. 2 kali akar 3, 2-nya positif, 3 akar 3-nya positif, berarti masih positif, plus 2 akar 3. Nah, nih, akar 3-nya negatif, berarti negatif akar 3 kali 2, berarti negatif 2 akar 3. Nah, negatif akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3, angka yang sama berarti akarnya dibuang, karena dia negatif kali positif, maka hasilnya negatif 3. Nah, dari sini kita selesaiin yang angka doang sama yang angka doang nih. Diselesain nih, berarti 4 samanya masih 3 nih. Jadi 7, karena 4 tambah 3. Nah, dia kan sama-sama punya akar nih, sama-sama punya akar 3. Makanya kita jumlah sih angka depannya doang, 2 tambah 2, jadi 4. Plus 4 akar 3. Per bawah, lihat deh, bawah di sini ada plus 2 akar 3 dikurang 2 akar 3. Jadi dia habis. Maka sisa 4 dikurang 3. Dikurang 3. Jadi 1. Nah, kalau bawahnya 1 ya hilangin aja. Jadi hasilnya 7 plus 4 akar 3. Nah, gimana kalau misalnya dia soalnya kayak gini. 2 negatif akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, kalau ini kan tadi dia bawahnya negatif. Ini bawahnya positif nih. Gimana kalau bawahnya positif? Berarti kita kalikan dengan lawan dari si positif. Jadi 2 dikurang akar 3 kali ini. Nah, kalau bawahnya 2 akar 3, maka atas ini juga 2 dikurang akar 3. Nah, ini kita sejajarin deh. 2 negatif akar 3 kali 2 kurang akar 3 per, nah, bawah kali bawah, 2 plus akar 3 kali 2 dikurang akar 3. Nah, kalian kerjakan sesuai dengan yang tadi nih contohnya gitu. Lalu selanjutnya nomor 2 itu ada sebuah segitiga KLM. Dia bilang segitiga KLM dengan siku-sikunya di sudut apa nanti diketahuinya di soalnya. Lalu kalian bisa membuat 3 rumus dari si segitiga tersebut, 3 rumus Pitagorasnya. Sekarang ibu coba gini. Pitagoras. Nah, kalau misalnya nih kalian buat dulu nih segitiga siku-sikunya. Misalnya apa sih siku-sikunya misalnya di K atau di L dulu deh. Misalnya siku-sikunya di L, berarti ini L pas siku-sikunya. Nah, ini bebas nih, K-nya boleh di sini, M-nya boleh di sini atau sebaliknya bebas. Nah, kita buat segitiga
tiga rumus Pitagoras dari segitiga tersebut. Nyari sisi miring. Sisi miring di sini adalah KM. Tadi nyari miring itu adalah tegak ditambah bawah, maka KL ditambah LM. Deketin 2 deh, gitu. Nah, nyari bawah si LM. LM tadi konsepnya nyari bawah adalah miring dikurang tegak. Miringnya KM dikurang tegaknya KL. Pangkatin 2 deh, gitu. Nah, lalu nyari yang belum nyari KL ya. Nyari KL adalah tegak. Konsepnya adalah miring dikurang bawah. Maka KM dikurang LM. Pangkatin 2. Nah, gitu. Itu kalau siku-sikunya di L. Gimana kalau misalnya siku-sikunya di K misalnya? Nah, di sini berarti K. Nah, L sama M-nya terserah. Misalnya ini L, ini M. Gitu. Nah, buat deh tiga rumus Pitagoras dari dari segitiga yang ini. Nyari miring di sini LM, maka nyari LM gimana? Nyari LK, maka nyari LK yang sisi tegaknya gimana? Terus nyari bawah, sisi bawahnya adalah KM gitu. Nah, nyari KM ini gimana gitu. Ya, itu udah 2 soal dari esai yang Ibu bahas ya. Lalu kita bahas yang nomor 3-nya. Yang nomor 3 itu sebuah bandul dijatuhkan dari crane. Nah, ada bandul nih. Dijatuhin ini dari crane bandul. Jatuh menimpa sebuah mobil. Dijatuh nih. Di bawah itu ada mobil. Ada mobil di bawah. Nah, ada orang di sini. Jadi nanti diketahui itu si orang berjaraknya 10 meter. Ya. Terus ketinggian jatuhnya ini diketahui nih ketinggian jatuhnya berapa. Nanti yang ditanya adalah jarak orangnya ke bandul sebelum dijatuhin. Kalau bandul sebelum dijatuhin kan berarti dia ada di atas ya. Nah, jaraknya nih yang ditanya gitu. Nah, kalian boleh pelajari itu. Lalu yang nomor 4 itu mengenai diagram panah dari sebuah relasi. Misalnya diketahui ada P dengan anggotanya misalnya 4, 5, 6, 7, 8. Lalu Q anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, nanti kalian disuruh buat relasi dari 2 lebihnya dari. Relasi 2 lebihnya dari. Nah, misalnya, kan pakai diagram panah, berarti kita harus bikin gini nih kalau diagram panah. Ditulis dulu ini P, yang ini Q, lalu tulis anggota-anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di sini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, karena dia 2 lebihnya dari, maka 4 2 lebihnya dari berapa? Dari 2, 5 2 lebihnya dari siapa? Dari 3. 6 2 lebihnya dari siapa? Dari 4. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini namanya diagram panah. Tuh. Sampai sudah selesai semua pasangan-pasangannya. Lalu yang terakhir adalah ada diagram panah di sini. Ini nanti ada anggota-anggotanya nih. Nah, terus ada panahnya gitu. Ada panahnya. Nah, nanti kalian disuruh nyebutin si domain. Ayo, domain apa kemarin? Nanti kalian nyebutin domain. Jangan lupa kalau nyebutin anggota itu harus pakai kurung kurawal. Lalu nyebutin range. Range juga sama kan nyebutin anggota, berarti harus pakai kurung kurawal gitu. Lihat domain di mana. Nah, domain melihatnya semua anggota yang ada di himpunan pertama atau di himpunan awal. Nah, range adalah anggota yang ada di himpunan kedua tapi yang hanya kena panahnya aja atau yang merupakan hasil dari si himpunan pertamanya. Gitu ya. Good luck guys.